Terima kasih masih bersama Pak Ilham Habibie. Pak Ilham, salah satu warisan Pak Habibie itu pemikirannya yang kita istilahkan dengan Habibienomics. Jadi kemajuan pembangunan itu kan harus bertumpu pada kemajuan teknologi. Jadi walaupun pesawat ya sudah agak ini, tapi pemikiran kalau kita lihat sekarang sangat relevan, Pak. Betul, Pandangan Pak Ilham gimana? Begini, mungkin saya mau sedikit kasih keterangan apa yang sebetulnya dimasukkan dengan Habibienomics menurut pandangan saya. Kalau Habibienomics itu bertumpu kepada konsep nilai tambah. Apa itu nilai tambah? Saya kasih contoh. Kalau ini ada dua mobil, satu itu Kijang, satu Mercy. Dari segi kilonya sama, katakanlah 1.500 kg. Yang mana yang lebih mahal? Mercy ya biasanya. Nah, sekarang dua-duanya tabrakan, babak belur, dijual per kilo. Harga per kilonya sama. Karena yang dijual apa? Besi, aluminium, plastik, kaca, dan sebagainya. Jadi cuma bahan pasokannya saja. Kenapa sih Mercy bisa lebih mahal? Karena ada nilai tambah itu. Nilai tambahnya dari mana? Dari karya manusianya menggunakan teknologi. Jadi nilai yang berlebih daripada si Mercy itu, padahal dari segi kilonya, dari segi bahan pasokan itu sama dengan Kijang, itu bisa berlebih karena teknologi itu. Karena manusia, engineer-nya, teknisinya, penjualnya, dia menguasai teknologi itu. Nah, ini Bapak mau mengajak ekonomi kita, negara bangsa kita ke arah situ. Untuk bisa kita suatu ketika bisa menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Ya, kalau kita mengenakan kepada yang Bapak selalu sebut sebagai nilai tambah. Jadi kita punya barangnya sama. Misalnya, tadi kita bicara mengenai kopi. Kopi ini saya jual ke Bapak, Bapak jual ke orang lain, dia jual ke orang lain. Barangnya sama, komoditas. Itu pasti ada cost tambah kan? Karena cost saya harus saya cover, saya jual ke Bapak, Bapak jual ke orang lain, kasih tambah. Tapi barangnya sama. Nah, itu adalah konsep ekonomi yang Bapak tidak suka karena tidak bisa membuat kita maju. Jadi yang satu itu biaya tambah, yang kedua nilai tambah. Jadi ada semacam competitive advantage di sini ya? Competitive advantage, tapi dilakukan, diperoleh karena kita bisa menguasai teknologi. Nah ini Pak Ilham, kalau kita lihat sekarang ya, kita masih juga terjebak pada manufaktur yang sifatnya masih mengandalkan sumber daya alam. Kayak produksi pertanian kita tuh kan dijual produksi primer ya, kita belum olah sebagai barang yang punya nilai tambah. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Ilham ke depan supaya kita ini bisa sudah masuk dalam negara menengah berpenghasilan tinggi, tapi bisa lebih meningkatkan teknologi nilai tambah nih Pak? Ya kalau kita mulai dengan apa yang kita sudah punya, SDA gitu ya, itu memang fokus pemerintah kita dari dulu dari situ itu adalah hilirisasi dari hulu, itu benar. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa itu cukup gitu ya? Karena dari segi lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh adanya hilirisasi dari hulu itu ada efek, tapi mungkin tidak sebanyak yang diperlukan. Karena ini kita bukan negara kecil gitu ya. Kalau kita ini negara yang hanya di bawah 10 juta orang gitu, mungkin itu cukup. Tapi kita ratusan juta, kita nomor 4 di dunia gitu ya. Jadi itu juga sekaligus menjadi peluang. Karena pasar kita untuk produk-produk yang tadi saya sebut sebagai produk nilai tambah itu besar. Ini tadi kita kan lama bicara mengenai pesawat. Ini ada satu keunikan pesawat. Kita sudah hitung untuk kita bisa mendapatkan pengembalian investasi kita. Jadi belum profit secara besar, tapi paling tidak modal balik. Cukup menjual dalam negeri. Negara mana yang ada seperti itu? Karena memang kita negara yang khas. Kita penduduknya banyak dan struktur geografi kita mengharuskan menggunakan pesawat dalam jumlah yang lebih banyak daripada negara lain. Kalau misalnya Cina itu untuk menyediakan sistem transportasi massal untuk rakyatnya, dia itu menawarkan apa? Kereta api cepat. Cukup buat mereka. Kalau kita lihat ya, di dunia ini ada berapa ya negara kayak Jerman, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Spanyol dan lain-lain, mereka semua punya kereta api cepat. Kilometer kan ada tracknya itu ya. Kilometer mereka kalau dijumlahin masih kurang daripada Cina. Cina itu sangat mengenakan kepada kereta api cepat itu. Dan itu benar karena mereka negara daratan. Nah kalau kita, apakah kita mungkin menawarkan itu untuk solusi seantero Nusantara kita? Tidak mungkin kan. Jadi secara struktural tidak bisa. Jadi ini adalah kita berbeda dan itu sudah disadari oleh Bung Karno dari awal
Bung Karno sudah menekankan perlu adanya infrastruktur mengandalkan juga kepada pesawat dan kapal laut. Memang negara kita beda. Jadi bisa dikatakan ada setback nih kalau kita tidak membiarkan industri penerbangan ini bertumbuh. Kalau menurut saya, ya. Dan industri pesawat terbang itu bukan saja membuat pesawat terbang, itu bisa membuat kursinya, bisa membuat instrumen dalam kokpitnya, bisa membuat kalau kursinya kan ada bahannya, dan bahan itu bukan sembarangan bahan, dia nggak boleh terbakar dengan cepat. Jadi itu ada teknologi-teknologi yang masuk ke situ. Jadi bisa membantu misalnya industri tekstil kita dia naik kelas, dia bukan saja membuat tekstil yang yang konvensional, tapi yang agak canggih, misalnya gitu. Nah ini kalau kita lihat tentang ekonomi yang punya nilai tambah ya, di saat corona seperti saat ini, mungkin apa yang bisa Pak Ilham rekomendasikan supaya ke depan kita ini sudah mulai beralih ke industri yang punya nilai tambah? Oke, saya kira yang penting, dan itu juga kita lihat di masa corona itu, kita ini memperkuat kemampuan kita untuk penelitian dan pengembangan lokal. Baru sekarang kita merasakan, sebenarnya sadar mungkin sudah lama, bahwasanya ada banyak bidang, jangankan pesawat, alat kesehatan, 90% lebih itu import. Padahal alatnya tidak terlalu canggih, alatnya relatif relatif sederhana dan tanda kutip dari segi teknologi. Jadi bukan soal apakah kita mau membuat atau tidak, tapi mungkin dihitung kalau kita buat ongkosnya sekian, ya ini marilah ini jauh lebih murah, kita import aja, nggak usah dibuat di sini. Tapi kelihatan di masa seperti corona ini, di mana rantai pasokan global itu terpatah karena kita tidak mudah lagi bisa import, bahwa kita terlalu tergantung. Jadi kita punya kerentanan ekonomi terhadap hal-hal yang krusial seperti itu. Kelihatan di situ. Jadi apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus memperkuat lokalisasi. Saya tidak katakan di sini semua-muanya harus kita buat di Indonesia, tidak. Tapi mungkin keseimbangan di antara apa yang kita buat dengan apa yang kita import sudah tidak sehat lagi. Jadi kita harus memperkuat lokalnya. Itu termasuk SDM-nya, termasuk penelitian dan pengembangannya, jadi R&D-nya dan sebagainya, itu semuanya lokal, lebih lokal. Jadi memang mindset kita bahwa selama ini harus impornya harus kita kurangi. Iya, jadi mindset-nya gini. Mindset-nya terlalu bertumpu kepada yang mana yang lebih menguntungkan. Tapi itu kan lebih jangka pendek, ya. Dalam keadaan krisis seperti ini, pemikiran jangka pendek itu tidak valid lagi. Dan kita bisa berada dalam situasi sulit kalau kita hanya pikir yang jangka pendek. Kita lanjut segmen berikut, Pak. Pemirsa, tetaplah di special interview. 1 tahun beliau sudah meninggal. Ini kalau nggak salah tanggal 11 ya. Betul. Haulnya. Nah, kalau haul kan biasanya rame-rame kita berkumpul, kita melakukan tahlilan dan sebagainya. Tapi ini kena keadaan mungkin online gitu ya. Tapi ada beberapa mungkin keluarga inti kita kumpul di rumah bapak, dan kita mungkin hanya beberapa orang, mungkin 10 orang gitu ya.